Bastiani Smart lagi religi dan kita kedatangan ulama besar ya, Habib Novel Alidrus. Ya, John Linars hari Jumat penuh berkah ya bersama Ustadz Abdurrahman tadi kita juga sudah bergabung. Betul. Di studio juga sekarang alhamdulillah juga sudah ada ulama besar Habib Novel Alidrus bersama Dandim 1022. Bapak Rahmat dan juga Bapak Haji Sudianur dan bersama jajarannya semua. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, John Lin Radio, Masya John Linars. Allah. John Linars. Sapa aja John Linars. John Linars, Masya Iya. Allah. Gimana Habib perjalanan dari Batu Licin ke sini Habib? Perjalanan lancar, Masya Alhamdulillah Allah. ya. Dan saya landing ini setelah hampir setahun saya nggak terbang. Oh, 1 Hari tahun. ini saya dibawa terbang itu baru hari ini. Hari ini Akhirnya Habib, ya. sampai di John Lin Radio ya. Alhamdulillah, luar Dan biasa. begitu landing setelah ziarah ke orang tua Haji Sam ya. Kemudian masuk ke radio John Lin Radio, ketemu sama dua manusia yang namanya menyenangkan saya. Iya, Yang pertama Abdurrahman, yang kedua Rahmat. wah, rahmat, dua rahmat ya. Dua-duanya rahmat. Habib Dua-dua. ya, masya Allah. Kan Rasulullah yu'jibul khair. Dahulu baginda SAW itu suka kalau ada pertanda baik. Jadi muslim itu cari yang tanda baik-baik, yang nggak baik nggak usah dilihat. Di skip aja ya. Di skip. Oke, ini dengan siapa nih saya bicara tadi? Dari Akbar. Akbar, Lydia. Mbak Lydia, makasih. Iya. Silakan. Iya, Ustadz, hari ini kita sesuai dengan tema pentingnya belajar ilmu agama sedari kecil, Ustadz. Hari ini tema kita. Ya, jadi gimana Bib nih? Hal pertama yang harus kita lakukan untuk memperkenalkan agama kepada anak. Ya, nomor 1. Ada satu kalimat dari orang-orang terdahulu kaum solehin. Anak itu lebih merekam apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Oke. Jadi lebih merekam apa yang dia lihat daripada yang dia dengar. Jadi pandangan anak itu lebih kuat daripada pendengarannya. Artinya kalau kita mau didik anak dalam kehidupan sehari-hari, bukan nasihat yang diutamakan, tetapi keteladanan yang diperlukan. Jadi keteladanan. Jadi kalau kita mau didik agama, ya gampang caranya. Tunjukkan keteladanan. Karena itu sebelum punya anak, maka suami istri ini harus jadi soleh dan solihah. Waduh. Karena akan Harus jadi dari role orang tua model dulu. gitu Dari ya. orang tuanya. Oke. Mau didatangkan 1000 guru ngajar ke anak, tapi kalau di rumah yang dilihat orang tuanya Iya, nggak ngasih benar, keteladanan, benar. maka ajaran itu akan rusak dengan sendirinya. Karena apa Contoh? yang dia lihat lebih terekam daripada yang dengar. Contoh begini, misal nih, guru ngajarin jangan ngerokok nak, jangan merokok nak. Iya. Terus orang tuanya ngomong anak jangan merokok nak, tapi sambil orang tuanya merokok. Iya, betul. Maka ini semua ajaran tadi akan hilang, gitu. Hilang. Karena dia melihat yang dilihat ini lebih kuat daripada yang didengar. Yang didengar. Yang lebih Oke. lucu lagi, orang tuanya ngomong jangan merokok nah, tolong belikan ayah rokok. Wah, keren banget. Kamu nggak boleh ngerokok karena masih kecil Iya, gitu masih ya. Tapi disuruh anaknya beli rokok ya, Beli Bib ya. rokok. Aduh. Nah Jadi itu, keteladanan. nah itu tadi pentingnya orang tua ya, Ustadz ya, peranan orang tua untuk anaknya ya, Betul. untuk dibimbing. Karena kan anak itu kan butuh pendamping. Nah itu tadi butuh, John Linars. butuh contoh. Ya. Anak kecil itu kan hidup dengan contoh. Iya benar. Mulai dari bicara kan dicontohkan. Kalau kita mau mengkondisikan anak kita manggil kita ini sebagai bapak, apa ayah, apa om, ya. Papa Nah, gitu ya. Papa. Mungkin panggil om aja biar kelihatan muda terus. Mungkin bapaknya agak iseng gitu kan. Ini om gitu ya. Pipi Nanti kali, anaknya pipi. dia manggilnya ya bisa pipi, bisa abi, bisa macam-macam. Iya benar-benar. Tergantung dikondisikan orang tuanya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu baik atau buruk. Begitu makna hadis yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Jadi kita butuh keteladanan. Nah Betul. sekarang ini banyak orang tua yang bingung ngadepin anak karena orang tuanya salah memperlihatkan kepada anak. Yang diperlihatkan mohon maaf ya Superman, Batman, Doraemon dan kawan-kawannya. Nah, Doraemon dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya. Sehingga akhlaknya ya akhlak Doraemon. Iya juga sih. Akhlaknya akhlak Shinchan. Ya, akhlaknya akhlak itu apa itu kalau di Doraemon ada Pintunya Doraemon. Nobu ya apa siapa? Nobita. Iya, Nobita. Nobu beda lagi Beb. Oh, Nobu dan lagi ya. Beda lagi, Beb. Akhlak Nobita. Iya. Jadi tergantung apa yang dia lihat. Jadi fokus kalau cara pendidikan anak dalam Islam adalah memberikan keteladanan dan itu yang dilakukan baginda Muhammad SAW. Di mana Rasul memperlihatkan ya, kepada keluarganya semua hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, mulai dari bicara, tutur kata, bergerak, Benar. termasuk bercanda.
Ya, memang kalau misalkan jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya, Bib ya. Nggak ada sekolah. Nggak ada jadi orang sekolahnya, tua. tapi Nggak kita ada. harus belajar Betul. gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Bib. Kenapa agama tuh penting banget gitu diajarin untuk anak gitu? Kalau bertanya kenapa agama penting diajarkan untuk anak, maka jawabannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi intinya kita ini ada nih sekarang bukan untuk ngobrol di radio, Betul. tapi kita menjadikan radio sarana ibadah karena kita diciptakan untuk ibadah. Kita diciptakan bukan untuk pergi ke pasar, tapi kita pergi ke pasar untuk ibadah. Kalau bukan untuk ibadah, ngapain kamu ke pasar? Pak Dandim jadi Pak Dandim kan bukan untuk berseragam, tapi menjadikan seragamnya ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membela bangsa dan negara, menjaga keselamatan dan lain sebagainya. Menjadi ibadah. Saya ya berbicara di sini sebagai ustadz, ini kalau nggak untuk ibadah neraka tempatnya. Kalau untuk pamer, cari popularitas dan sebagainya, maka nggak ada manfaatnya. Nah, karena ibadah ini inti kehidupan dan ibadah itulah hidup, maka ya kita harus mengajarkan anak agama tersebut. Sebab agama inilah ya jalan untuk beribadah. Karena fokusnya di sana. Jadi kalau orang hidup nggak makan akan mati, maka orang nggak belajar agama akan mati. Betul. Apalah artinya hidup ya dalam kematian? Hidup dalam kematian, gak akan merasakan nikmat, gak akan merasakan ketenangan. Yang sekarang ini terjadi, banyak orang dewasa dikit-dikit galau. Iya, dikit-dikit curhat. Itu grup WhatsApp isinya curhat-curhat. Ya. Panjang lebar gitu ya. Lebar. Galau. Kena terpaan dikit-dikit roboh ya. Kenapa seperti itu? Karena memang jiwanya nggak dibekali agama. Jiwanya nggak dibekali ilmu. Karena itu yang paling penting sama anak kita ajarkan ilmu. Saya kasih contoh yang sederhana tentang anak ini ya. Ada seorang ulama satu rumah itu lagi diskusi. Si ayah berkata pada anaknya, dari yang kecil sampai yang besar, pada istrinya, saya mau berangkat haji, bukan haji wajib, ini haji sunnah. Gimana menurut kalian? Yang lain mengatakan, kalau ayah berangkat haji nanti yang cari nafkah buat kami siapa? Siapa yang menghidupi kami? Yang kecil menjawab, yang paling kecil. Ini semua diajarin agama nih ya. Tapi kan daya serap setiap orang itu kan beda-beda. Yang paling kecil jawab, wahai ayah, wahai ibu, wahai kakak, yang ngasih rezeki kita ini ayah atau Allah? Langsung semuanya istighfar, astagfirullahaladzim. Betul Allah yang kasih rezeki. Ya kalau yang kasih rezeki Allah, ayah boleh pergi, Allah nggak akan pernah pergi. Iya benar. Rezekinya selalu ada, nggak perlu khawatir gitu. Betul, ya Bib ya. Cerita itu panjang ya. Singkatnya nih jawaban anak ini kan luar biasa. Nah, zaman sekarang baru dipecat dari perusahaan aja udah merasa hidupnya panik kiamat. Gitu ya. Kiamat gitu ya. Gak ada duit gitu ya. Baru mohon maaf, baru punya calon ya. Gagal udah serasa nggak ada calon yang lain. Iya. Padahal laki-laki banyak, perempuan banyak. Udah nggak ada yang mau sama saya nih, gitu ya kan? Gagal move on dia. Iya. Bukan lagi gagal move on, nggak bisa move on. Oh nggak bisa. Udah nggak ada lagi yang kayak dia gitu. Nggak ada lagi seperti dia. Padahal yang seperti saya banyak. Oh iya. Tapi satu-satunya cuman Habib satu ya. Iya lah, nggak ada duplikatnya Nggak duplikat ya. Yang lebih banyak insya Allah. Masya Allah. Nah Bib, semua orang kan mungkin bisa ngomong ke anaknya bahwa kita hidup di dunia ini tujuannya untuk beribadah. Tapi cara ngomongnya mungkin nggak semua orang bisa. John Leonard dimanapun Anda berada, pemirsa di tanah air maupun di mancanegara, di dunia maya, insya Allah yang menyaksikan tayangan ini nanti, pertanyaan bagus dari Mbak Lydia. Ya, gimana caranya ngomong sama anak? Ya, banyak orang itu dia nggak bisa bicara sama anaknya karena dia nggak mau jadi anak. Sedangkan baginda SAW mengajarkan khadibunas ala qadri uqulihim. Kalau kamu bicara sama manusia, sesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Makanya paling pintar ngomong sama anak tuh guru TK. Nggak ada guru TK, anak-anak nggak ada ya. Anak-anak, mari. Lembut gitu ya. Lembut, karena menyesuaikan dengan cara bicara anak-anak. Dan Nabi SAW kalau bicara sama anak kecil, Rasul juga bicaranya dengan bahasa anak kecil. Nu'er ya, mafa'alafu. Ketika ada seorang anak itu burung pipit peliharaannya itu burung masa wafat ya, mati ya burung ya. Saya mau mati kok nggak enak gitu. Burung wafat gitu ya. Itu Rasul bicaranya juga dengan bahasa anak gitu. Kalimatnya dengan bahasa anak.
Nah, sementara kita sekarang enggak, kita ini bicara sama anak, kita selaku ayah, selaku ibu dengan bahasa orang dewasa dan memaksa anak paham kita. Benar. Anak-anak belum pernah jadi orang dewasa. Betul. Orang dewasa udah pernah jadi anak-anak. Jadi seharusnya ya kita yang menurunkan cara bicara, gaya bahasa, kemudian bahasa tubuh, semua harus disesuaikan dulu dengan kapasitas seorang anak. Nah, baru nanti kita akan tahu caranya ngomong. Itu otomatis sendiri. Ya sudah tahu caranya jadi anak, nanti caranya ngomong sama anak seperti apa juga paham. Yang jelas jangan pakai bahasa nggak boleh gitu loh ya, gitu. Benar. Kalau dengan bahasa seperti itu nggak akan diterima sama anak. Harus ada bahasa anak. Insyaallah. Ya kalau mau belajar bahasa anak kita butuh waktu ya minimal 5 jam 10 jam lagi lah. Satu semester apa Kak? Satu semester. Insyaallah. Lama ya. Lama. Tapi kalau seorang ibu kan nggak perlu diajarin bahasa anak seharusnya. Udah otomatis dari ya, kecil ya. kan ibu itu masya Allah timang anakku sayang anak kan sudah seperti anak-anak juga ibu, gitu ya, anak. Tapi anehnya ketika anak tuh tambah umur dikit ibunya tuanya cepet, bapaknya tuanya cepet, lupa kalau dia harus ngomong dengan bahasa anak. Saya sering kali mengingatkan sama orang tua itu anak gitu, itu anak nggak paham ngomong gitu, jadi ya pakai bahasa anak, jangan bahasamu nggak akan diterima sama anak. Kadang anak bingung maksudnya apa ini? Ngomong apa gitu ya, Beb? Pasti gitu ya. Ya apa ini? Kadang kita kasih tahu itu dosa besar gitu ya. Dia nggak tahu. Itu apa? Dosa itu apa gitu ya? Dosa? Nggak tahu. Makanan ringan kali katanya. Nggak paham. Jadi kita yang harus pandai-pandai memahamkan. Kita yang harus ngikutin tumbuh kembangnya mereka. Betul. Disitulah berarti orang tua harus cerdas. Makanya kembali lagi orang tuanya harus soleh atau solihah. Wajib jadi soleh atau solihah itu bukan tawaran, tapi kewajiban. Harus belajar benar orang tuanya. Insyaallah. Iya benar. Karena nggak semua orang ngerti ya gimana komunikasi sama anak. Itu tadi John Liner secaranya udah disampaikan sama Habib ya. Sekarang Bib, gimana? Kebanyakan kan sekarang orang tua tuh menuntut gitu. Gimana biar jadi orang tua tuh yang nggak otoriter gitu, Bib? Ya, sebetulnya otoritas orang tua tuh diperlukan. Yang namanya pemimpin tuh harus otoriter. Jadi kalau pemimpin nggak otoriter, ngomong kosong. Ya, seorang pemimpin harus otoriter. Tapi otoriter dengan catatan gitu kan ya. Harus penuh kebijaksanaan, hikmah, adil dan sebagainya. Orang tua ketika memimpin rumah tangga juga seperti itu. Dia kalau sama istrinya harus tegas juga, nggak boleh gitu kan ya, nggak boleh gitu. Sama anak nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, cuman caranya ini, yang tadi kembali, caranya menyampaikannya harus benar gitu ya. Seperti saya kasih contoh, Baginda Muhammad SAW ketika bersama keluarganya, seperti apa? Nabi SAW itu kalau masuk ke rumah putrinya, Rasul nggak suruh putrinya cium kening Rasulullah SAW, enggak. Tapi Rasul kasih contoh dulu. Rasul kalau ketemu putrinya selalu cium keningnya. Sehingga putrinya pun tiru, cium kening ayahnya. Nah ini sekarang nih kadang ayah ini nyuruh anak cium tangan. Nah pernah enggak selaku ayah kita cium kening anak? Nah, itu pertanyaan. Kadang-kadang nih anak-anak nih sampai orang tuanya wafat belum pernah cium keningnya. Baru ketika udah terbujur kaku baru dicium keningnya. Ibunya akan jawab terlambat nak. Benar juga sih Habib. Ya karena orang tuanya enggak ngasih keteladanan lagi. Benar. Nabi SAW ketika sama cucu-cucunya Rasulullah SAW jadi kendaraan. Rasulullah sampai merangkak, silakan naik ke punggung saya jadi kendaraan seperti itu. Artinya memperlakukan diri sebagai anak gitu. Ketika ketemu dengan cucunya di pinggir jalan Nabi SAW, Rasul nggak mengatakan ini jalanan, kalian cucu Nabi ya masuk ke rumah, tinggal di rumah, enggak seperti itu. Tapi ketika itu memang jalan yang tempat bermain ya, jangan kita bayangkan jalanan zaman sekarang ya. Betul. Jalanan zaman sekarang kan ngeri luar biasa. Zaman dulu kan seperti jalanan zaman dulu seperti di desa-desa ya, masih halaman-halaman luas, tempat yang layak untuk anak bermain. Sekarang tuh anak kita kehilangan tempat untuk bermain. Nggak punya tempat untuk bermain. Area bermain tuh nggak ada di rumah. Kurang, gitu di luar nggak ada. Kalau dulu pekarangan itu tempat tetangga, kenapa nggak ada temboknya? Area bermain anak-anak tetangga semua bercampur jadi satu. Nah ketika melihat cucu Nabi SAW lagi main lari-lari seperti itu, Rasul yang dalam misi perjalanan, beliau kan semua misi ini ya, berkata pada sahabat, kalian jalan duluan ke lokasi. Kama qala SAW, saya nyusul. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau nimbrung main bersama cucunya, ikut lari-lari, ngejar cucunya. Oh nggak kena, oh luput, oh nggak kena. Sudah puas cucunya langsung baru ditangkap. Nah kena kalian sekarang. Nah ayah mana sekarang yang mau seperti itu? Jarang ya. Jarang. Sekarang anaknya udah dewasa mana yang dicium keningnya? Benar. Ya paling suaminya yang ciumin keningnya, atau istrinya yang cium keningnya. Tapi kalau ayah sama ibunya hilang semua itu. Ya jarang. Ada tapi sudah dikatakan
hilang. Sekian persen lah ya. Ya sangat sedikit, insya Allah. Jadi ya keteladanan. Bener. Cara bicara kalau mau anak dengerin kita, ya kita harus punya otoritas tuh harus, ya tapi keteladanan harus. Sehingga imbang, wibawanya ada, tapi keindahannya tampak. Betul. Nah itu tadi John Liners, kita tuh penting banget jadi orang tua tuh yang bisa jadi teman sekaligus sahabat gitu ya. Betul. Teladan buat anak kita nantinya. Jangan kita nggak ada ilmu, tapi ya itu jadi kita kan sebagai orang tua kan sebagai contoh juga untuk anak-anak kita. 88,2 FM, Jorlin Radio, Smart Radio for Smart People. Balik lagi masih Barak Berbastian, Lydia, dan kita masih bersama Ustaz Abdurrahman dan Dim Rahmat, Bapak Sudian Nur dan juga Pembekal Agus bersama jajaran dan juga rombongannya. Dan kita masih bersama Habib Novel Al-Idrus. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut, masih belajar Silakan. jadi orang tua ya. Ya, jadi orang tua. Akbar dan Lydia semoga Akbar udah nikah belum? Sudah. Dia udah jadi orang Lydia tua, Bib. Belum. Ini belum. Segera dapat pasangan yang Katanya bisa akhir menyenangkan Desember, dunia Bib. akhirat. Amin ya. Amin. Banyak orang Amin, aminin. amin ya. Ini kan didengar orang banyak. Banyak, amin ya. Banyak yang Semoga aminin ya dapat kan. jodoh yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Amin ya Amin. Allah. Itu yang penting, Bib. John Liners aminin John Liners. Amin. Bib, Akbar mau nanya nih, Bib. Kalau kita udah sempat nih, udah terlanjur jadi orang tua, tapi kita nih kurang untuk ilmu agama. Siap. Apa yang harus kita lakukan, Bib, supaya anak kita tuh jadi anak yang soleh dan juga soleha? Nomor 1 doa. Doa. Karena tidak ada yang bisa merubah seseorang kecuali yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah menutup jalur kepadanya. Allah Maha dekat, Maha kuat, dan Allah nggak pernah pandang bulu siapa yang meminta. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku jawab. Iblis yang udah dilaknat pun minta agar ditangguhkan penahanannya, ditangguhkan penyiksaannya oleh Allah Ta'ala dikabulkan. Iblis itu ya. Iblis ya, Habib, apalagi kita nih ya. Apalagi kita yang mukmin gitu ya. Masya Allah. Ud'uni astajib lakum. Makanya jangan pernah tinggalkan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa syamil kamil, lengkap. Karena di situ kita minta pasangan hidup kita, anak keturunan kita menjadi penyejuk hati. Jadi kalau dilihat itu menyenangkan dunia akhirat. Masya Allah. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama. Allah ngajarin kita untuk meminta suatu tuh jangan yang kecil, tapi yang totalitas dan superior mintanya, yang maksimal. Jadikanlah kami pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Allah enggak bilang jadikan kami orang bertakwa, enggak. Jadikan kami pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Artinya dalam doa itu sudah terkandung juga minta ilmu, minta kebijaksanaan, minta banyak hal di situ. Doa jangan ditinggalkan. Kemudian minta doa juga dari orang lain, terutama minta doa dari orang tua kita. Kalau kakek nenek anaknya masih hidup, ya doakan nih cucunya, jangan lupa. Ya doakan anaknya terus. Minta doa sama ketemu orang siapapun, jangan pandang bulu. Kadang-kadang orang kita pandang remeh, ternyata dia lisannya diterima oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang yang kita anggap itu dia itu hina di masyarakat, ternyata dia orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu kita. Ya, itu doa. Yang kemudian yang kedua, belajar itu nggak kenal waktu, nggak kenal usia. Dan nggak ada kata terlambat. Jadi ya belajar terus. Justru sekarang kita punya semangat pendorong lebih. Dulu mungkin belajar untuk diri sendiri. Sekarang saya belajar untuk anak saya. Daripada tambah lagi ya, Habib. Daripada cari jamaah di luar kan jamaah di dalam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sahibul Maulid Simtudurar, yang maulidnya di Kalimantan, di Indonesia ya, tanah air ini sangat populer dibaca di majelis-majelis. Itu beliau mengatakan ngasih nasihat satu metode yang sangat sederhana. Kalian kan tiap hari makan tuh, tiap hari makan. Tiap hari makan. Nah, bahkan kalau di rumah tuh ada makan berjamaah kan bersama keluarga. Iya. Sempatkan ketika makan itu ngobrolkan tentang agama. Gimana tadi wudhunya, tangannya sampai siku lebih enggak dibasuhnya nak? Kalau enggak sampai siku enggak sah loh. Yang benar wudhunya. Ayo tadi mau tidur baca doa enggak itu? Padahal kecil ya, Bib ya, tapi itu maknanya besar ya. Nah, kalau satu hari satu ilmu, 1 tahun berapa ilmu yang kita ajarkan. Masya Allah, nggak terasa ya. Nggak terasa. Dikit-dikit jadi bukit deh ya ilmunya. Satu ilmu tapi kita betul-betul fokus. Hari ini saya mau ngajarin anak saya ini. Besok saya mau ngajarin ini. Lusa saya mau ngajarin ini. Kita data benar. Masa kita nggak bisa sih belajar satu ilmu 1 hari? 1 hari kita belajar kan satu, sekarang mudah kan? Masya Allah. Cari aja YouTube-nya para ulama yang terverifikasi ya. Karena ada ulama yang dadakan gitu. Dadakan yang tidak verified kan repot nanti ya. Seperti Ustaz Abdurrahman kan terverifikasi. Oh, amin. Verified dia udah ya. Iya, lulusan dari Malang, lanjutkan sampai ke Hadramut, murid Habib Salim Asyadri rahimahullah. Artinya keilmuannya udah
Cukup. Udah kalau temen biasa ketemu ya nanya aja, Ustadz saya mau nanya tentang ini gitu. Setiap hari satu ilmu, maka 1 tahun berapa ilmu yang kita ajarkan ke anak kita. Betul. Gak usah banyak-banyak. Kadang orang tua nih maunya langsung anaknya pinter Langsung gitu. khatam ya Habib ya. Susah jadi langsung Bisa blank. satu-satu ya kan, Bib? Harus satu-satu. Step by step. Oke, menyambung pertanyaannya Akbar tadi, Beb. Misalkan kita katanya udah jadi orang tua, sudah mendidik anak nih, biasanya orang tua yang nggak bisa jadi teman, misalkan jadi sahabat, itu pasti yang jadi sasarannya adalah anak pertama. Jadi sasaran pembelajaran cara mendidik gitu. Kalau anak setelahnya mungkin sudah ada dari pengalaman anak pertama, itu kira-kira gimana, Beb? Lebih spesifiknya apa yang mau ditanyakan? Lebih spesifiknya kira-kira misalkan saya nih nggak bisa jadi orang tua kan, terus saya punya anak pertama, misalkan saya cara mendidiknya salah, mungkin saya tadi terlalu otoriter, kira-kira saya berdosa nggak ya kepada dia gitu? Oke. Jadi begini, banyak anak pertama jadi korban gitu. Iya. Dalam tanda petik gitu kan, jadi korban Karena mungkin belum orang tuanya bisa. keras dalam mengajar. Mungkin untuk anak kedua orang tua udah belajar ya. Iya. Anak ketiga sudah belajar. Tidak ada kata-kata orang tua nyesel itu jadi nggak baik kan? Kalau emang kita merasa bersalah sama anak kita, ngapain nggak minta maaf? Sangat bagus. Kalau emang salah, kan minta maaf sama anak bagus. Walaupun mungkin teori-teori yang ada di dunia pendidikan dan sebagainya, jangan minta maaf sama anak. Nah, ada yang mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau kita ambil jangan teori-teori yang nggak jelas. Kalau dalam Islam itu kita diajarkan kalau salah ya minta maaf. Dan itu akan menjadi rekod yang luar biasa buat anak. Ayahku, ibuku minta maaf sama aku. Iya. Berarti ayah sama ibu ini sangat mengerti perasaanku. Dia menghargai aku. Maka nanti anak juga akan terbiasa minta maaf ke orang tuanya. Kalau dia akan teliti, aku salah enggak gitu kan. Terbiasa minta maaf. Dan ketika kita udah minta maaf ke anak kita, kemudian kita minta maaf sama Allah Ta'ala, maka selesai urusannya. Kemudian perbaiki sikap ya, sikap. Jadi nggak ada judulnya anak pertama diperlakukan seperti itu, gimana anak selanjutnya? Ya udah itu korban masa lampau. Iya. Ya, Minta maaf aja udah selesai gitu ya, Beb ya. Hidup dipikirin terus stres nanti. Iya. Ini sekarang kita mau bacain pertanyaannya Joliners nih, Beb. Yang udah masuk ya. Iya. Udah ada 5.000 ya yang masuk ya. Banyak banget. Capek dong Habib ya kan? Nah, yang kita pilih nih yang tersensor aja ya. Oh, iya. Yang terbaik ya. Silakan Bar. Hadis siapa Bar? Ini dari Widya di PAL 1. Apa yang harus saya lakukan? Suami saya tidak memberikan contoh yang baik untuk anak. Suka mabukan dan selingkuh. Aduh. Oke. Sabar ya Widya. Apa yang harus dia lakukan ya Ustaz? Ya, siapapun itu hamba Allah dimanapun antum berada, kalau punya pasangan hidup yang belum bisa menjadi contoh, ya, maka kita yang jadi contoh. Kita jangan nuntut orang lain jadi contoh. Ya, kalau kita mencontohkan yang baik, maka ya orang itu bisa melihat kok, anak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Betul. Kalau kita contohkan yang benar, dia akan tahu berarti itu salah. Dan jangan ajarin anak untuk musuhin orang tuanya. Jangan katakan nih, kadang ya nih, mohon maaf, kadang ada suami ngomong begini, ibumu tuh ibumu. Iya. Nggak beres tuh ibumu. Ini namanya ngajarin anak untuk durhaka sama orang tua. Sebaliknya juga istri. Itu ayahmu nggak bener, itu ayahmu nggak baik, itu ayahmu suka mabuk-mabukan, itu ayahmu. Ayahmu nggak pernah ngurusin ibumu. Ini juga istri yang masya Allah ini langit goncang. Goncang. Ini dua-dua salah yang seperti itu. Jadi bingung anaknya ya Bib ya. Anaknya bingung dan salah secara syariat. Kita harusnya kan nutup aib pasangan terhadap orang lain, ditutup lagi sama anak. Kemudian yang cukup menarik itu ya, cukup menarik. Kadang orang ini kan dia sibuk cari figur gitu kan ya. Kemudian membandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Jadi akhirnya menyalahkan pasangannya. Membandingkan jadinya. Iya. Bib ya. Anak pun gak bisa baik karena bapaknya seperti itu. Loh, banyak orang gak punya bapak jadi orang besar kok. Iya. Kan begitu. Berarti kan tergantung kamu, ibunya. Kamu bisa baik gak itu? Kalau kamu bisa baik, maka cukup satu keteladanan darimu ini bisa menjadikan anak itu luar biasa. Jadi jangan salahkan suamimu ya atas ketidakmampuanmu, dan jangan salahkan istrimu atas ketidakmampuanmu, tapi belajarlah untuk jadi mampu ya mendidik anak. Anggap saja kau tak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Satu pertanyaan lagi Beb ya. Silakan. Ini dari Siti nih di Sungai Belanak katanya. Sungai Belanak, Masya Allah. Bukan Sungai Beranak, bukan Belanak. Salah sebut repot ini. Katanya bagaimana cara mengajarkan anak biar rajin sholat karena udah mulai nyerah Bib, katanya gitu. Nomor 1, menyerahlah dulu.
Biar nggak stres banget ya Bib ya. Bukan. Jadi begini, ada seorang ulama dalam kitab Tanbilul Muqtarin. Itu ulama besar. Tapi anaknya ini beliau didik, dipanggilkan guru nggak pernah mau belajar. Diajarin malas anaknya. Sampai ulamanya ini pusing gitu kan ya. Ini saya ulama besar, ini anak saya sendiri dididik susah. Maka suatu malam lagi dalam perenungan ditegur sama Allah Ta'ala dalam hatinya. Orang-orang soleh itu kan bisa dapat ilham ya. Dapat ilham seperti ibunya Nabi Musa alaihissalam. Dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, ditegur sama Allah taala, diilham, disadarkan gitu. Serahkan urusan anakmu kepadaku, kepada Allah. Maka Allah akan membereskan anakmu. Selama ini engkau sombong, engkau merasa mampu mendidik anakmu dan engkau lupakan Allah Tuhanmu. Maka di situ istighfar, astagfirullahaladzim, langsung angkat tangan. Ya Allah, aku menyerah. Aku tidak mampu, aku bodoh. Ya, aku enggak bisa apa-apa. Tolong didik anakku secara lembut. Kasih lembut, kalau nggak lembut bahaya nanti. Ya. Jangan kasih kasar ya, Bib ya. Didik anakku secara lembut. Ya, jadikan dia orang yang alim, yang soleh, didoakan yang bagus itu. Setelah itu paginya tiba-tiba anaknya datang, ayah panggilkan guru, aku mau belajar. Waduh, langsung dapat ya. Nah, sekarang ini banyak ibu sama bapak itu mau merasa jadi Tuhan. Egois gitu ya. Ya, jadi Tuhan dia. Dia merasa mengatakan mampu. Saya mampu merubah anak saya bisa. Ini anak saya kenapa nggak mau? Ya, itu satu. Yang kedua, dia sendiri sudah membuat Allah murka. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, amarah Allah bergantung amarah orang tua. Bagaimana anak bisa jadi baik kalau anak itu dimurkai Allah Ta'ala? Iya, betul. Bagaimana anak dimurkai Allah ketika orang tuanya tadi itu di hati itu? Di hati ada pegel, ada sebel, ada mangkel, ada jengkel itu. Maka saat itu Allah nggak ridho sama anak. Bagaimana anak kita bisa jadi anak yang soleh kalau udah kita desain anak kita untuk tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jengkel duluan gitu sama anaknya. Duluan. Jadi boleh mulut ini hati ini capek ya, tapi hati harus selalu ridho, ini anakku. Boleh marah tapi lisan harus selalu mengucapkan yang baik. Allahumma hadi, Allah yahdik, ya Allah bimbing dia. Betul. Ya. Itu orang dulu ya. Saya tuh sama orang-orang dulu tuh banyak kagumnya dibanding sama orang zaman sekarang. Iya. Gak usah jauh-jauh, keluarga saya pun ada begitu. Orang zaman dulu tuh ngomong sama anaknya itu marahnya tuh segala jenis binatang ada. Keluar gitu. Orang zaman sekarang ya. Nah, orang zaman dulu itu kalau marah sama anaknya, anak pinter kamu. Coba lihat. Kita masih seneng kan? Iya. Anak nakal dibilang anak pinter. Ini anak pinter nih, ini anak pinter. Kita komentar, nakalnya kayak gitu dibilang pinter kan begitu ya. Ini anak pinter, nih anak pinter. Ini gak salah apa nih gitu ya. Betul, anak pinter ini kan kalimat baik. Iya, kalimat baik itu baik, doa yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Ya, biar siapa iman sama Allah dan akhir hendaknya berkata yang baik. Alias mood, kalau nggak bisa diam saja. Nggak ada perintah yang lain, ngomong baik atau diam, ngomong baik atau diam. Nah, sekarang kebiasaan kan ngomong baik nggak bisa, diam nggak bisa, jarinya yang main. Iya. Curhat ya. Komentar yang nggak baik, ya kita jadi netizen yang buruk, ya ngomong yang jelek. Nah, ini sama saja bukan lagi mulut, ini lebih kejam dari mulut ini. Lebih. Karena terekam ya dalam tulisan, tersebar kemana-mana. Nah, sama orang lain nggak boleh kita ngomong yang baik, yang buruk. Sama orang lain nggak boleh ngomong yang buruk, apalagi sama anak sendiri. Anak kita loh, apalagi ibu. Kamu mengandung 9 bulan, taruhan nyawa loh. Itu bagian dari dirimu. Amin. Bagian dari kita. Masa mau kita jelek-jelekin diri kita sendiri? Itu kamu. Itu kamu. Jadi kalau itu jelek, jangan lihat anak itu jelek. Yang ketiga, ini penting. Seringkali kita marah sama anak, ini anak jelek, ini bla 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 ya. Mohon maaf. Tidaklah anak itu dibuat menyebalkan untuk kita, kecuali kita memang nyebelin Allah Ta'ala. Pasti ada sesuatu yang gak beres sama kita, makanya anaknya dibuat begitu. Kita suruh ingat sama Allah Ta'ala. Mungkin kita sholat subuhnya hilang, mungkin auratnya dibuka. Nih ibu-ibu nih kadang nih, Masya Allah anak saya bla bla bla. Bu, ibu masih buka aurat. Jilbab gak dipakai, aurat gak ditutup. Ibu buat Allah marah gitu. Nah, ini salah satu caranya Allah ngingetin ibu, ya anak dibuat seperti ini. Maka orang tua perbaiki dirinya dulu, sholatnya, auratnya, makan yang halal, jangan durhaka sama orang tua. Karena kalau anak itu durhaka sama orang tua, Allah akan membalas dikasih anak yang durhaka sama dia. Jadi kalau pengen anak itu taat, ya kita taat sama orang tua ditingkatkan. Nanti kita akan dapat anak yang taat. Taat juga. Sebagaimana engkau taat sama orang tuamu, Allah akan beri anak yang taat kepadamu.
Kalau dipanjangkan sampai Jumatan nanti repot Jumat ya. Nah itu tadi Joliners, wah banyak banget ya pelajaran dari Habib bagaimana menjadi orang tua. Kira-kira Joliners nih udah siap belum jadi orang tua? Harus siap dong. Harus siap. Yang belum dibacain sabar dulu ya Joliners, nanti kita tanyain lagi ke Habib. Tetap di Semangat Lagi Religi. This is the best radio station in town, 88.2 FM, Jolin Radio, Smart Radio for Smart People. Masih ada Lydia, Akbar, Bastian, Habib, Novel, Ali Drus juga di studio ya. Bersama Ustadz Abdurrahman dan Bim Rahman, Bapak Sudianur dan juga pembakal Agus bersama jajaran dan juga rombongan semua. Kita masih mau lanjutin bacain pertanyaannya Joliners ya Bib ya. Siap. Ini tadi motonya Smart Radio. Smart Radio for Smart People. Masya Allah. Berarti yang nanya ini smart. Iya, smart. Iya, termasuk yang di sini semua smart. Masya Allah. Oke, yang pertama nih Ustadz ada lagi nih, Salwai 02. Katanya Bib, gimana cara kita selalu sabar menghadapi cobaan? Berarti keluar dari tema ya, tapi Iya. nggak keluar sih dari tema. Katanya Ya, itu gimana bagian cara dari menghadapi cobaan juga kan ngurusin anak itu ya. Cobaan. Nah, cara sabar menghadapi Cobaan. Syukur. Bersyukur. Cara sabar menghadapi cobaan, syukur. Jadi orang ini nggak sabar karena apa? Karena nggak syukur. Nah, mungkin bingung ya ini Habib ini aneh nih. Orang nanya sabar kok jawabannya Bersyukur. Oke, contoh. Orang diuji dengan gigi sakit. Gigi sakit. Karena dia fokus sama gigi sakit, dia lupa sama mata yang sehat. Betul. Kayak dia fokus sama gigi sakit, dia lupa sama telinga yang sehat. Dia lupa sama jantungnya yang sehat. Akhirnya apa? Dia sibuk pada satu hal yang buat dia sakit, dia lupakan banyak hal yang buat dia nikmat. Iya, benar. Akhirnya hidupnya terpuruk dalam sakit. Nah, beda gini. Misal saya masuk satu rumah. Di rumah itu ada tempat sampah. Saya sibuk ngerutu, ini kotor, ini bau, tapi nggak ada yang buang. Pilihannya adalah saya tetap berdiam di tempat itu atau saya pindah ke ruangan lain yang di situ ternyata bersih, harum, menyenangkan. Saya akan pindah ke ruangan yang lain. Pindah ke ruangan yang lain. Baik. Saya abaikan saja itu. Udah nanti kalau udah waktunya ada yang bisa bersihin. Kalau enggak ya udah nggak usah dilihat. Saya mau menikmati tempat yang Bersih. ada. Nah, konsep ini harus ada di hati kita. Kalau kita mau mensyukuri yang ada, maka yang tadi itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Nah, kenapa yang tadi itu ada terus? Yang nggak enak itu terus terasa karena kita nggak merasakan yang enak-enak. Kalau yang enak-enak dirasakan, yang nggak enak tidak akan terasa. Ujian boleh datang, tapi nikmat akan menyertainya. Nah, yang terjadi sekarang, ujian datang, bukan nikmat yang dapat, tapi susah tambah susah. Jadilah seperti orang Indonesia. Di pos ronda selesai semua masalah. Orang Indonesia tuh di pos ronda Iya, duduk bener-bener. dengan cuma teh panas, kopi panas, ya Selesai ya, kacang, semua ya. ketawa semua. Hilang Kenapa? beban ya. Karena di pos ronda nggak pernah ngobrolin masalah. Iya. Udah nggak usah dibahas, gitu kan ya. Nanti Udah aja nggak gitu. bahas, udah ngopi kan begitu ya. Akhirnya bahagia. Tapi di grup WhatsApp, yuk dibahas yuk yang nggak enak. Kamu lagi ngapain? Gimana suamimu? Gimana istrimu? Gimana? Akhirnya tempat curhatan yang nggak enak. Nggak enak kok diucapin terus, jadinya semakin nggak Semakin gak enak gitu. Kepikiran terus jadinya ya Bib ya. Simple aja gitu. Simple. Ini ada lagi Bib dari Rahmah di Batu Licin. Katanya Bib, anak saya sekarang mulai beranjak jadi remaja dan mulai mengenal suka sama lawan jenis. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Nikahkan. Segera nikahkan. Nikahkan, Bib. Iya. Kenapa ditunda pernikahan? Nah, nanti kalau saya jadi presiden tahun 5000 Masehi, Masya Allah. salah satu program Amin. saya adalah karena produk hukum itu kan bisa berubah ya. Produk hukum bisa berubah, tapi 5000 Masehi loh ya. Artinya masih butuh proses Panjang ya. Panjang banget ya. Jangan segera, pelan-pelan. Saya akan mengembalikan seperti zaman nenek moyang Indonesia. Nenek moyang Indonesia itu usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun udah menikah kan begitu ya. Betul. Nah, sekarang ini produk hukum yang ada ya seperti ini, tidak masalah kita ikuti aturan hukum yang berlaku. Tapi tunggu saya jadi presiden tahun 5000 Masehi. Artinya udah kiamat kali gitu kan ya. Nah, cuman itu kan cara yang bagus gitu. Nah, suatu saat ini termasuk salah satu cara saya bicara kepada teman-teman di negara kita. Siapa tahu ada yang kemudian senada sama saya memperjuangkan nanti di kemudian hari. Ya Satu jangan frekuensi. tunda pernikahan. Oke. Ya jangan tunda Pernikahan. pernikahan. Segerakan menikah. Ya masih kecil, dia masih begini. Mana yang lebih pandai, Allah atau kamu? Mana yang lebih ngerti, Allah atau kamu? Allah mewajibkan anak itu untuk sholat ketika balik. Ketika balik udah dikasih sanksi loh kalau nggak sholat. Kamu nggak sholat neraka loh. Tapi tanggung jawabnya luar
luar biasa. Berarti ukuran seseorang itu pantas nggak pantas adalah usia baligh. Pantas nikah, kalau baligh udah sangat pantas. Belum baligh bisa, tapi baligh udah sangat pantas. Nah, sekarang ini banyak orang tua khawatir terhadap anaknya, padahal sebetulnya nggak perlu khawatir. Yang buat orang tua itu khawatir karena dia buat aturan-aturan sendiri dalam hidupnya yang nggak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya SAW. Betul. Habib, tapi kalau nikahnya awal nanti saya melanggar aturan negara. Jangan langgar aturan negara, tapi jangan langgar aturannya Allah Ta'ala. Gimana? Kompromikan. Nah, caranya gimana? Tanya sama ahlinya. Dan itu bukan keahlian saya karena saya masih jadi ustadz. Insya Allah. Iya, Bib. Oke. Kita lanjut lagi ya. Siap. Ada nih Bib Taufik di Simpang 4. Nah, dia Hai menanya. Taufik. Istri saya sering marah-marah, Bib. Kalau marah itu sering teriak-teriak terus katanya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Bagus. Berarti istrinya sehat. Oh, sehat ya. ya. Masih bisa teriak gitu ya. Termasuk yang saya maksud kan. Jadi orang zaman sekarang ini sibuk ngomongin istri saya teriak-teriak bla 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 gitu kan. Istrinya teriak-teriak nggak apa-apa toh. Boleh teriak-teriak sehat. Berarti dia masih bisa menyalurkan emosinya. Iya, betul. Kalau enggak dia diem tambah ngeri. Oh iya juga sih. Diem atau melakukan hal-hal yang ngeri kan, naudzubillah min dzalik. Selama dia masih mau teriak-teriak, syukur itu. Alhamdulillah, istriku sehat. Masih sehat gitu ya. Jadi kalau nanti istrimu teriak ya, Bapak, kamu teriak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu sekarang kok banyak dikira Alhamdulillah, kenapa? Kata Habib Novel, saya suruh syukur karena kamu sehat. Berhenti ya langsung marahnya. Udah, terus cium keningnya. I love you. Selesai masalah ya, Bib ya. Saya teriak, akhirnya kalau anak lihat, wow. Jadi kok sepertinya orang tua saya ini mirip ya sama anjing tetangga ya. Yang satu menggonggong dibalas gonggongan yang lain. Coba kalau kita jadi yang cool aja. Yang mau teriak-teriak anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu kan begitu. Ada yang teriak-teriak ya dengerin toh. Orang teriak itu pasti kan butuh didengerin. Nah, kalau butuh saya sesuatu mungkin ya. Simpel aja gini. Kenapa? Selesai deh. Tanya sama perempuan tuh. Iya, belanja yuk. Udah itu tuh ya masalahnya tuh. Coba lihat tuh, ya kan? saldonya udah nambah. Kan selesai kan? Habib, tapi kan nggak ada yang bisa buat nambahin. Ya udah nggak usah tambahin saldo, tambahin yang lain. Ya mungkin butuh ditanyain tadi loh. Pengen apa? Lagi datang bulan ya, teriak-teriak. Itu didengar mungkin ya kan. Udah datang bulan ini. Tambah marah dia. Gitu. Harus pinter-pinter deh. Pokoknya jangan teriak dibalas teriak. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada yang teriak kita dengarkan. Nggak akan selesai ya kalau dibalas terus. Syukur dulu. Alhamdulillah istri saya sehat. Ini ada lagi nih dari Tika di Jalan Pesantren, Bib. Katanya, Bib, ada nggak sih cara Rasul dan istri beliau amalan saat hamil? Jadi kalau tanya amalan saat hamil gitu ya, padahal setiap hari beramal. Ya setiap hari beramal. Tapi kalau nanya sama saya yang diajarkan para ulama terdahulu, kalau walaupun hamil nggak hamil sih ya, tapi ini kalau hamil khususnya, jangan sampai ada makanan haram masuk ke perut istri. Jadi istri ini sholat bagus, suami sholatnya bagus, tapi haramnya bagus, selesai. Nggak akan jadi anak yang bagus. Karena anak ini kan tumbuh dari makanan. Dari makanan. Jadi kasih makanan dan minuman yang pasti halal. Kalau nggak halal jangan dimasukkan ke perut istri kita. Maka teliti betul ini makanan datang dari mana dan sebagainya. Waktu hamil itu. Kemudian yang kedua doa tadi itu. Doa Rabbana hablana jangan ditinggalkan. Karena itu lagi pesen tuh. Lagi pesen minta anak yang soleh. Ya, jadi kalau di marketplace itu ya. Ada pre-order kan? Nah, kalau orang yang belum nikah, pengen dapat suami soleh atau istri solehah, doa itu Rabbana hablana itu termasuk pre-order itu. Biar dapat nanti suami yang soleh atau istri yang solehah. Kalau belum dapat anak, udah pesan dulu tuh minta anak yang soleh-solehah. Tapi menariknya di Al-Qur'an tuh nggak diajarin minta anak yang ganteng. Nggak diajarin minta istri yang cantik. Nggak diajarin minta suami yang ganteng. Meskipun ya umumnya manusia seperti katakan dalam hadis itu kalau minta pasangan ya yang nasabnya bagus, wajahnya ganteng, hartanya banyak ya. Itu idealnya. Tapi Rasul ngajarin kan yang penting agamanya bagus. Nah, saya pernah ada ibu-ibu tuh ngeluh sama saya. Habib, anak saya perempuan 2 belum nikah, usianya udah masuk. Ya, Mbak Lydia juga ini belum nikah gitu kan ya. Usianya udah masuk dan Mbak yang lain tadi itu ya. Iya. Nah, kita doain Bib ya. Belum nikah. Katanya sih akhir tahun ini Bib. Ya, katanya. Saya harap bulan inilah. Bulan ini amin ya.
Ngapain kita berpikir nanti Nanti gitu ya, kalau bisa hari ini. Bisa hari ini kenapa Bisa Desember cepet gitu. kenapa gitu. Makan daging kita. Iya. Nah, saya ngomong sama ibu tadi, itu anakmu nggak nikah-nikah lantaran doamu. Kaget dia. Masa tiap hari doakan anak saya biar cepat nikah? Ya itu gara-gara doamu, doa ibu. Doa ibu. Nah, coba saya insya Allah kalau salah salahin ya gitu. Iya. Ibu doanya pasti kurang lebih seperti ini. Ya Allah, berilah anakku suami yang soleh, yang baik, yang ganteng, yang pinter, yang rezekinya bagus, hartanya banyak. Betul gitu? Betul. Nah, itu saya, Bu. Iya, itu saya. Udah lewat masanya. Masa udah lewat. Maaf, Bu, yang seperti itu stok terbatas, permintaan banyak. Wah. Limit ya. Limited Edition edition. iya, limit. Karena cari yang ganteng, soleh, pinter, harta banyak. Itu ya ada, tapi kan stoknya terbatas. Gitu Nah, ya. rubah doanya, Bu. Itu bagaimana? Ya Allah, beri anakku jodoh yang bisa bahagiakan dunia akhirat. Selesai. Dapat tuh Itu ya. stoknya Beb, ya. banyak itu. Oh, stok banyak ya. Nggak usah pre-order ya, langsung dikirim tuh. Langsung dikirim. Nah, itu alhamdulillah dalam waktu 2 bulan 2 anaknya itu langsung nikah Langsung bareng. nikah gitu ya. bareng. Gara-gara Karena ganti jodoh doa yang betul tadi ya, Beb, yang ya. membahagiakan dunia akhirat. Ganti doa. Oh, ya kayaknya saya salah doa juga nih kayaknya, Beb. Hanya engkau yang tahu doamu. Insyaallah. Nah, itu tadi pelajaran buat yang belum juga nih ya, Lydia. Oke, kita conclusion ya. Iya. Kata penutup atau Penutup untuk kita semua, Bib. Pesan-pesan Pesan-pesan. buat kita semua, Dan Bib. buat Joliners yang ada yang di udah jadi luar. orang tua maupun yang belum. Ya gini. Yang- Paling penting dalam hidup itu berpikir yang baik-baik. Berbicara yang baik-baik. Seperti tadi saya contohkan. Saya landing itu hujan. Biasanya orang kalau mau landing hujan, waduh hujan ini. Ya, pikirannya kan jelek. Cuacanya nggak bagus. Saya lain, alhamdulillah ini hujan. Tandanya rezeki banyak. Nah, rahmat banyak. Kemudian saya ketemu dengan Pak Rahmat sama Ustadz Abdurrahman. Langsung saya berpikir, alhamdulillah dikasih bukan cuma rahmat, Abdurrahmannya gitu. Abdurrahman ini juga ada ya, Bib. Ada. Rahmatnya gitu datang, ya. Abdurrahmannya datang, dapat semuanya. Betul kan ya? Kemudian nggak cuma itu, dihadapkan sama Mas Akbar. Kamu akan dapat rezeki besar, rahmat besar, bukan yang kecil. Saya bangun hal-hal yang positif. Nah, kenapa orang sekarang hidup suka bangun hal yang negatif? Wong mikir yang enak bisa, ngapain mikir yang nggak enak. Mikir lihat yang enak bisa, ngapain lihat yang nggak enak. Dengar yang enak bisa, ngapain dengar yang nggak enak. Sabda Allah dalam hadits qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Aku sesuai prasangka hambaku. Silakan engkau prasangka aku sesuai yang engkau mau. Jadi pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Hati-hati terhadap pikiranmu. Jadi jangan men-suggest yang enggak ya, Bib ya. Betul. Mikir aja yang enggak boleh. Enggak boleh. Bisa ini dia nanti itu. Apa namanya tuh, terbukti ya. Langsung. Makanya mikirnya baik-baik aja ya, Bib ya. Betul, insyaallah. Nah, itu tadi Joliners ngobrol-ngobrol kita sama Habib Novel Alidrus tentang bagaimana pentingnya orang tua mengajarkan pendidikan agama terhadap anak Sejak dini ya. sejak dini. Sebelum diakhiri, saya mau minta maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan yang disampaikan manfaat dunia akhirat. Amin. Amin. Jazakumullah khairan atas kebersamaan dengan Jonlin Radio 88.2 FM. Radio Smart Radio for Smart People. Smart Radio for Smart People. Masya Allah. Masya Allah. Radio yang cerdas hanya untuk orang-orang yang cerdas. Berarti Luar biasa. Anda yang mendengarkan radio ini, saya yakin orang yang cerdas.